Baiklah, selamat siang untuk kita semuanya. Apa kabar? Baik-baik semuanya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya iklim organisasi dan aliran informasi dalam organisasi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, maka saya akan mengabsen terlebih dahulu ya teman-teman. Bagi siapa saja yang tidak datang, apakah Komting ada informasi? Oke, jika memang sudah ada yang menginformasikan, nanti kamu silakan informasikan ke saya setelah pembelajaran selesai. Baik, kita lanjut bahwa di dalam iklim organisasi itu ada yang namanya pengertian terlebih dahulu, di mana pengertian organisasi adalah serangkaian deskripsi karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya yang mengarah pada persepsi masing-masing. Nah, jadi di dalam setiap prosesnya dalam sebuah organisasi itu persepsinya nggak satu, tapi persepsinya banyak teman-teman, sehingga banyak aja yang memberikan pendapat yang berbeda-beda, sehingga tergantung setiap karyawan ataupun atasan menyikapi bagaimana persepsi yang ada. Lalu di sini dilanjutkan dengan yang namanya dimensi. Nah, ini dimensi ini kita menurut Coulson dan Smith di sini bisa kita baca, yaitu menerangkan dalam jurnalnya bahwa konsep iklim organisasi pertama kali diketemukan oleh Litwin dan Stranger pada tahun 1968, di mana iklim organisasi diukur melalui 5 dimensi. Yang pertama, responsibility ataupun tanggung jawab. Yang kedua, identity ataupun identitas. Yang ketiga, kehangatan atau warmth. Yang keempat, support ataupun dukungan. Dan yang kelima itu konflik. Nah, kita bahas ya satu-satu, di mana pada bagian tanggung jawab itu ada kewajiban seseorang untuk melaksanakan fungsi yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pengarahan atau tingkatan sejauh mana anggota organisasi bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan. Tidak hanya karyawan, teman-teman, saya sendiri juga memiliki tanggung jawab, di mana tanggung jawab saya itu adalah menyiapkan materi pembelajaran, tidak lari dari kurikulum, berdasarkan kurikulum pada saat ini, yaitu Prodi Ilmu Komunikasi itu memiliki saat ini kurikulumnya OB. Oleh sebab itu, tanggung jawab saya adalah menyusun RPS dan membuat modul, yang mana tanggung jawab itu akan dikontrol oleh atasan. Apakah RPS-nya sudah sesuai dengan modulnya, dan bagaimana di dalam RPS itu apakah sudah ada sesuai dengan alat ukur yang terdapat dalam kurikulum. Nah, itu adalah tanggung jawab saya. Beda dengan tanggung jawab yang namanya karyawan, teman-teman. Kalau karyawan itu memiliki tanggung jawab ataupun tingkat beban kerja sendiri-sendiri. Semisal marketing itu memiliki responsibility atau tanggung jawab yang luar biasa, yang dikenal dengan target. Nah, setiap tahun ataupun setiap bulan itu marketing pasti ada targetnya. Misal saya mau penjualan kamu untuk produk A itu ada 1000 pieces misalnya. Tergantung kamu mau menyebarkan kemana aja, nggak apa-apa, kamu gerakkan tim kamu. Nah, dia akan diberikan tanggung jawab oleh atasannya, sementara dia memberikan tanggung jawab lagi ke timnya. Nah, itulah yang namanya tanggung jawab, sehingga tanggung jawab ini harus diselesaikan baik dengan cara terpenuhi atau tidak terpenuhi, tergantung dari cara kita bekerja, teman-teman. Nah, selanjutnya ada identitas. Nah, identitas ini sangat menarik. Kenapa? Karena identitas ini merupakan salah satu alat yang digunakan oleh setiap karyawan agar masyarakat tahu bahwa ada nih perusahaan ini. Tahu dari mana? Ya, salah satu identitas dari perusahaan itu adalah seragam kantornya. Sehingga misalnya si Wulan misalnya. Nah, Wulan ini memakai seragam kantor pada saat makan siang. Nah, di dalam seragam itu pasti ada logo, ada nama perusahaan, di mana logo dan nama perusahaan tersebut bisa dibaca oleh banyak orang, sehingga identitas ini memiliki
identitas yang kuat, tanggung jawab yang sangat kuat, sehingga kita harus menjaganya baik-baik. Kita harus bersikap baik-baik di tengah masyarakat agar perusahaan tersebut tidak memiliki citra yang negatif hanya karena kita. Kita boleh memakainya, boleh. Semisal anak HMP Prodi Komunikasi, ya kan? Nah, dia memakai nih baju HMP. Dia duduk di warung dengan angkat kaki makan misalnya. Nah, orang yang melihat itu anak mana ya, itu bajunya dari prodi mana, kampus mana. Nah, itu akan membuat jelek citranya. Kenapa? Loh, dia pakai pakaian baju prodi tapi kok kayak gitu etikanya gitu. Nah, itu adalah merupakan identitas. Pembentukan identitas itu lahir dari setiap karyawan yang menggunakannya, sehingga tergantung bagaimana karyawan itu bisa menjaga nama baiknya dari identitas. Lalu di sini ada kehangatan, perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau persahabatan dalam kelompok. Nah, di sini antara kehangatan, dukungan, sama konflik itu bisa kita satukan. Kenapa? Kalau di dalam suatu perusahaan ada kehangatan, ada keramah tamahan, maka situasi kerja itu pasti enak sekali, teman-teman. Semisal nih, kita kalau kalian cari misalnya di Tokopedia, di Shopee, perusahaan Tokopedia, itu hangat-hangat. Kenapa? Karena perusahaan tersebut sudah menyediakan yang namanya kalau karyawan itu lelah dengan beban kerja yang banyak, mereka bisa ngopi, mereka bisa main apa ya namanya ya, mereka bukan main deh, mereka bisa main meja bola gitu kan, terus mereka bisa tidur-tiduran, mereka bisa pasang musik, itu ada ruangan tersendiri, ada teman-teman. Jadi apa, suasana kerjanya itu hangat. Ketika bosan bisa tidur, atau main game, atau istirahat sebentar, atau nge-gym, itu bisa. Itu ada di perusahaan Tokopedia ataupun Shopee Pay, orang yang orang yang bisa dinyatakan dengan kehangatan itu akan membentuk suatu situasi yang sangat enak, terjamin dia. Lalu di sini ada konflik. Nah, kalau konflik di dalam perusahaan itu tergantung kamu mengadakan konflik dari mana nih? Dari sisi pekerjaan atau dari sisi yang lain. Kalau dari sisi pekerjaan, semisal kamu salah membuat ataupun mengerjakan suatu file yang diminta pada hari itu juga, itu akan ada konflik. Ada karena apa? Kamu tuh ya nggak bertanggung jawab. Bukan Pak, begini-begini. Kamu melawan lagi. Bukan Pak, maksud saya begini-begini. Nah, itu tergantung emosionalnya kita. Nah, emosionalnya kita bisa kita jaga atau tidak. Nah, gitu. Dan kita bisa tidak menerima yang namanya apa ya? Kita bisa tidak menerima saran atau masukan ketika kita salah, sehingga kita dapat menghindari konflik tersebut. Itulah yang dinamakan 5 alat ukur dari iklim organisasi. Lalu dari kelima itu ada lagi faktor-faktornya, teman-teman, yang mempengaruhi iklim organisasi, di mana itu tergantung dari pimpinan atau seorang manajer, tingkah laku karyawan. Kenapa tingkah laku karyawan? Ya, kalau tingkah laku karyawannya semena-mena terhadap karyawan lain hanya karena dia posisinya jauh sedikit lebih tinggi, itu akan sangat mempengaruhi yang namanya iklim organisasi, sehingga apa? Sehingga karyawan akan ditegur oleh pimpinan. Beda lagi dengan kalau misalnya ada teman kita yang apa-apa berkelompok, kemana-mana berkelompok. Nah, itu akan sangat mengganggu. Enggak, dia tidak akan mengganggu kalau dia apa ya namanya, kelompoknya positif. Semisal kalau ada kegiatan, yuk kita bikin kelompok yuk, tapi kita saling koordinasi ya gitu. Setiap orang saling koordinasi, kelompok A, B, C melakukan apa, jadi nggak double dia kerjaannya. Itu dia. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor yang sangat kuat di dalam organisasi. Kenapa? Faktor eksternal dapat membuat suasana organisasi tersebut bisa nyaman atau tidak nyaman. Contoh, ada masyarakat yang mengupload mengenai perusahaan A, padahal itu pemberitaannya tidak benar. Itu akan mengganggu bagian internal perusahaan, iya, karena apa? Ada pemberitaan yang kurang baik terhadap perusahaan tersebut. Sementara di dalam kenyataannya pihak internal ataupun pihak perusahaan ataupun pihak organisasi sudah melakukan sesuai dengan SOP. Nah, atau ketika perusahaan salah
melakukan SOP, maka pihak eksternal yang menegur siapa? Pemerintah. Nah, pemerintahlah yang akan membuat apa-apa saja yang sudah dilanggar, sehingga pihak eksternal ini bisa menghentikan sementara pekerjaan internal perusahaan atau tidak, tergantung dari negosiasi, teman-teman. Itulah yang mempengaruhi iklim organisasi. Jadi kalau iklim organisasi tersebut kurang baik, sebaiknya kita jangan memperkeruh. Enaknya apa? Enaknya kita bersikapnya netral, teman-teman, karena iklim organisasi ini adalah sebuah proses yang sangat riskan. Nah, lalu di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa seorang pemimpin akan memiliki yang namanya distribusinya, bagian personalia ataupun gaya komunikasinya, maupun itu otoriter atau tidak otoriter atau demokratis. Nah, tergantung kita punya pimpinan siapa dan tergantung bagaimana kita menyikapi gaya seorang pemimpin kita dalam berbicara. Dan tidak hanya itu, seorang pemimpin juga bertugas untuk memotivasi setiap karyawan yang kinerjanya kurang baik pada bulan itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan tingkah laku kelompok kerja. Faktor eksternalnya juga sudah ada, di mana ini tergantung dari eksternalnya, baik pemerintah, masyarakat, ataupun perlu saya tambahkan yaitu untung dan rugi dalam suatu perusahaan itu dilihat dari sisi ekonominya. Jadi itu semua harus ada saling koordinasi sehingga perusahaan mendapatkan profit. Di sini ada yang namanya arah komunikasi. Dari iklim komunikasi, ada yang namanya arah komunikasi. Apa sih arah komunikasi itu? Ada 3 dia. Arahnya atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, ataupun sesama karyawan, teman-teman. Contoh kalau dia ke bawah instruksi atau arahan kerja, informasi kebijakan dan prosedur kerja. Kalau ke atas itu feedback-nya, apa yang diminta oleh atasan, maka bawahan berhak untuk menginformasikan apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai atau tidak. Lalu di sini ada lateral horizontal, antar individu yang setara. Jadi ada saling koordinasi bahwa tadi atasan ada nih menginformasikan bahwa pekerjaan ini tuh belum selesai. Nah, kita udah sampai mana gitu. Nah, itu kan akan ada informasi-informasi yang disampaikan oleh sesama kita, sesama karyawan gitu, sesama bidang gitu. Misalnya di bidang marketing, berarti semua anggota marketing harus saling berkontribusi gitu, menyampaikan sebuah informasi, saling tukar informasi kalau ada informasi yang terbaru di antara mereka. Horizontal communication berlangsung di antara para karyawan maupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Untuk memperbaiki koordinasi tugas, tadi saya sudah jelaskan, upaya pemecahan masalah ataupun koordinasi tugas. Nah, dari semua itu sudah saya jelaskan, teman-teman, bahwa sebuah komunikasi itu terbentuk dari bagaimana cara pandang kita sehingga komunikasi kita terjalin dengan baik. Lalu untuk hal ini apakah kalian ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Dari kesimpulan yang terdapat dalam perkuliahan pada saat ini yaitu kita kalau ingin melakukan sesuatu di dalam sebuah perusahaan, kita harus lihat dulu bagaimana situasi perusahaan sehingga saran kita dapat diterima baik antar sesama ataupun dari kita ke atasan, sehingga atasan membuat feedback ataupun umpan balik yang positif. Jadi iklim komunikasinya terjaga. Baik, itu saja dari saya. Untuk minggu depan, dari kelanjutan iklim organisasi, aliran organisasi, maka kita akan mempelajari yang namanya gaya komunikasi. Baik, demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.